tidak, Anda berpikir bahwa kejadian menculik aktivis itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Ya, itulah yang berusaha disampaikan oleh sutradara Brazil Wörtel Selles dalam filmnya Ainda Estou Aqui atau I'm Still Here, yang menceritakan sebuah keluarga di Brazil, yaitu keluarga Paiva yang terdiri dari Rubens Paiva, istrinya Eunice Paiva, dan kelima anak mereka yang hidup berada dan harmonis serta penuh kasih sayang. Rubens Paiva, sang suami, adalah mantan anggota Kongres yang nantinya akan menjadi masalah bagi keluarga mereka. Rubens digambarkan sebagai sosok ayah yang sangat sayang terhadap keluarganya. Namun, dalam beberapa adegan kita dapat melihat Rubens yang kerap menerima telepon dan juga paket misterius. Hingga suatu hari, terjadi penculikan duta besar Swiss yang menyebabkan kondisi negara tidak kondusif dan berujung kedatangan Angkatan Darat ke rumah keluarga Paiva untuk memanggil Rubens agar memberikan kesaksian. Nah, tidak ada yang tahu bahwa itulah hari terakhir mereka melihat Rubens sebelum ia menghilang. Fokus film yang awalnya banyak menyorot Rubens kini beralih ke sang istri, Eunice. Sosoknya di awal film terlihat manis dan lebih banyak diam berada di belakang, kini berubah menjadi tokoh utama, seorang sosok ibu yang tangguh bagi anak-anaknya. Bagaimana tidak, selain Rubens, ia juga ikut dipanggil dan mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari para tentara. Nah, kehilangan suaminya tentu saja bukan merupakan hal yang mudah. Ditambah lagi, ia juga harus terus melanjutkan hidup sambil terus mencari kabar dari suaminya yang menghilang. Di salah satu adegan, yaitu ketika Pimpau, anjing peliharaan mereka, ditabrak mobil, lalu dikubur, menunjukkan bahwa sang anjing mendapat perlakuan yang lebih terhormat dibandingkan Rubens yang dirumorkan dibunuh di barak tentara, dibuang ke hutan, bahkan dijatuhkan dari helikopter ke laut, walaupun sebenarnya tidak ada yang tahu bagaimana nasib aslinya. Nah, sampai suatu hari Eunice mendapat kabar dari salah satu teman keluarga Paiva, yaitu Felix, bahwa Rubens dibunuh di tangan para angkatan darat. Saya merasa bahwa cara penyampaian Felix menyampaikan kabar duka ini ke Eunice begitu pas dan juga berempati. Cara Felix menyampaikan kabar tersebut menunjukkan adanya aktivasi bagian otak yang terlibat dalam empati seperti insula anterior dan juga korteks stimuli anterior yang berperan dalam memahami serta merasakan emosi orang lain. Dalam konteks neuroscience empati, hal ini menunjukkan bahwa Felix mampu menyesuaikan respon emosionalnya terhadap situasi duka dengan tepat, tidak berlebihan dan juga tidak terlalu dingin. Karena otaknya memproses dan menyeimbangkan antara empati yang afektif untuk merasakan emosi orang lain dan juga empati kognitif untuk memahami emosi orang lain secara rasional. Nah, walaupun begitu, Eunice tidak memiliki waktu untuk berduka. Ia harus segera memutar otak agar anak-anaknya dapat terus hidup. Nah, di satu adegan kita dapat melihat Eunice sedang memperbaiki boneka sang anak, yang menunjukkan bahwa ia harus bisa memperbaiki kondisi keluarganya seperti ia memperbaiki kondisi boneka tersebut. Sang aktris Fernanda Torres yang memerankan Eunice berhasil membawakan akting yang memukau. Tanpa banyak bicara, ia bisa menggambarkan kesedihan yang sedang ia alami. Nah, teman-teman keluarga Paiva, mereka juga menunjukkan rasa simpati mereka dengan membantu Eunice sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Ada yang membantu dari jalur hukum, ada juga yang membantu menjual properti keluarga Paiva untuk membantu kebutuhan hidup mereka. Nah, jika saya menjadi teman-teman Eunice, saya pun akan melakukan hal yang sama, yaitu berempati kepada Eunice dan juga berusaha untuk membantu meringankan beban Eunice sesuai dengan kapasitas yang saya miliki. Tanpa teman-temannya, tentunya Eunice yang sudah terpuruk ini akan semakin terjatuh dalam kesulitan yang sedang ia hadapi. Nah, semua hal yang dilalui oleh Eunice tentu saja bukan hambatan yang mudah. Eunice bahkan harus membawa anak-anaknya pindah dari Rio ke Sao Paulo agar ia dapat kembali berkuliah sehingga ia bisa mencari nafkah bagi anak-anaknya. Nah, timeline film kemudian melompat ke tahun 1996. Walaupun tidak diceritakan, namun kita dapat mengetahui bahwa setelah perjuangan yang panjang, Eunice akhirnya mendapatkan akta kematian dari Rubens, dari negara. Nah, satu kalimat yang paling membekas bagi saya ketika menonton adegan ini adalah ketika Eunice berkata, dia bilang, "Aneh rasanya saya merasa bahagia ketika saya mendapatkan akta kematian Rubens." Nah, di sini Wörtel Selles mengajak para penonton untuk ikut bersimpati terhadap Eunice, karena saya sendiri ikut menangis terharu menonton adegan ini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa usaha kerasnya selama puluhan tahun tidak berujung sia-sia. Terbitnya akta kematian ini menunjukkan bahwa negara mengakui bahwa mereka telah membunuh Rubens. Nah, sebagai sesama perempuan, saya salut dengan ketangguhan Eunice sebagai seorang ibu dalam menyelesaikan berbagai tantangan hidup yang ia hadapi.
Apabila ditempatkan dalam posisi yang sama, saya belum tentu bisa kuat dan juga keluar dari permasalahan tersebut seperti Eunice. Nah, meskipun begitu, saya harus tetap tangguh. Jika bukan untuk diri saya sendiri, saya akan melakukannya untuk anak-anak saya. Saya akan memanfaatkan semua kemampuan yang saya miliki untuk mencari nafkah agar anak-anak saya bisa terus melanjutkan hidup mereka. Nah, setelah menonton film ini saya sadar bahwa kemampuan berempati saya masih perlu diasah lagi. Karena saya lebih sering memberikan simpati kepada orang lain dibandingkan empati. Mungkin jika saya ditempatkan sebagai Felix yang menyampaikan kabar duka kepada Eunice, saya merasa belum mampu gitu untuk menyampaikan berita duka sebaik Felix. Dengan menonton film ini, saya semakin paham seberapa penting menunjukkan rasa empati kepada orang lain. Untuk memperbaiki hal tersebut, saya memiliki beberapa plan of action ke depannya yang akan saya lakukan, yaitu seperti melakukan active listening dan juga perspective talking dengan menempatkan diri saya pada posisi orang yang sedang kesulitan. Sekian dari saya, terima kasih.